Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la maison. Selamat datang di acara pengenalan Prodi Pendidikan Bahasa Prancis Universitas Negeri Semarang, Paris Je t'aime. Applaudissons-nous. Boleh mari berikan tepuk tangannya terlebih dahulu ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Rina Supriyatna Ningsih SPD, selaku Ketua Jurusan BSA UNES. Lalu yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin MPD, selaku Prodi Pendidikan Bahasa Prancis UNES. Yang kami hormati Ibu Dr. Randa Siti Asiyah MPD, selaku Wakil Sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengajar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Bahasa Prancis. Yang kami hormati Saudari Zumroh Rofiati, selaku narasumber mahasiswa magang di Prancis tahun 2020, serta peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini secara daring dalam acara webinar pengenalan Prodi Pendidikan Bahasa Prancis Universitas Negeri Semarang. Meskipun harus dilaksanakan secara daring, namun semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua tetap dalam kondisi yang sehat. Apa sih, Bu? Baik, sebelum kita awali acara ini dengan doa, perkenankan saya, Ruth Fumiko, sebagai pemandu acara pada pagi hari ini untuk dapat membacakan susunan acara terlebih dahulu, yang meliputi yang pertama, sambutan dari Saudara Fergiawan selaku Ketua Acara, lalu dilanjutkan oleh Ibu Asia selaku Wakil Sekolah, lalu yang terakhir, sambutan dari Ibu Rina selaku Ketua Jurusan BSA UNES. Lalu yang keempat adalah acara inti yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, ada promosi dan pengenalan Prodi Pendidikan Bahasa Prancis, lalu dilanjutkan dengan bincang-bincang dengan mahasiswa magang di Prancis. Lalu yang ketiga, ada diskusi. Lalu selanjutnya kita akan langsung ke kuis yang akan diikuti oleh teman-teman siswa SMA. Pegel tangan itu dengan aku Baik. Kita langsung ke tata tertib webinar pada pagi hari ini ya. Yang pertama, peserta diharapkan mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Kedua, peserta wajib menyalakan kamera dan membisukan mikrofon selama acara webinar. Bagi teman-teman yang sekarang masih belum membisukan mikrofon, saya beri kesempatan untuk dapat membisukan mikrofonnya masing-masing dan silakan untuk menyalakan kameranya masing-masing. Baik. Lalu yang ketiga, peserta diharapkan dapat memperhatikan materi yang disampaikan dengan baik, dengan sikap yang baik. Lalu selanjutnya, peserta dilarang terlihat sedang makan dan minum selama acara. Yang kelima, pada tiap akhir sesi dibuka kesempatan kepada peserta untuk dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama peserta, underscore, nama pemateri yang dituju, underscore, pertanyaan. Saya ulangi. Nama peserta, underscore, nama pemateri yang dituju, underscore, pertanyaan. Baik, yang keenam, pada sesi diskusi dan tanya-jawab, peserta yang ingin bertanya dapat menekan tombol raise hand, lalu moderator akan memilih peserta dan mempersilakan peserta untuk bertanya. Dan yang terakhir, peserta diperbolehkan menyalakan mikrofon saat bertanya secara langsung dalam sesi diskusi dan tanya-jawab. Demikian untuk susunan acara dan tata tertib pada pagi hari ini. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan doa, saya mengundang hadirin sekalian untuk dapat menundukkan kepala sejenak. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Orangnya kecil katanya. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada sambutan-sambutan. Langsung saja kepada sambutan yang pertama, kepada Saudara Fergiawan, kami persilahkan. 8.20 saya lagi di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dr.
Rina Supriyatnaningsih MPD selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing Universitas Negeri Semarang. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saifuddin MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis Universitas Negeri Semarang. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Siti Asia MPD selaku perwakilan sekolah juga Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangtengah. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, Saudari Zumroh Rofiati, dan tak lupa juga yang saya hormati kepada seluruh guru dan juga dosen yang telah hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Serta tak lupa juga kepada para hadirin dan hadirat peserta, baik adik-adik maupun mahasiswa yang telah mengikuti acara hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan limpahan nikmatnya sehingga kita bisa hadir pada acara pada pagi hari ini. Semoga kita bisa senantiasa diberikan sehat dan juga bisa melewati semua apa yang telah terjadi baik di tahun ini maupun semoga di tahun depan sudah kembali normal lagi. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bienvenue à notre spectacle. Acara ini diadakan dengan tujuan agar para masyarakat atau baik guru, siswa-siswa SMA yang ada di Semarang maupun di sekitarnya mampu mengenal lebih jauh lagi mengenai program studi pendidikan bahasa Perancis yang ada di Universitas Negeri Semarang. Semoga dengan adanya acara ini, teman-teman semua mampu lebih mengenal lagi, lebih jauh mengenai program studi pendidikan bahasa Perancis. Terlebih mungkin yang nantinya dari adik-adik SMA dengan adanya acara ini menjadi lebih tertarik dan ingin masuk program studi bahasa Perancis yang ada di Universitas Negeri Semarang ini. Dan tak lupa juga, meskipun dengan adanya pandemi dan kita hanya bisa melaksanakan Zoom, semoga teman-teman semua bisa menghadiri acara dengan lebih semangat dan juga lebih berbahagia juga. Saya selaku Ketua Panitia ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah hadir pada acara pada pagi hari ini. Dan saya selaku Ketua Panitia ingin mengucapkan beribu maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semua bisa menghadiri acara ini dengan nikmat, dengan senang dan berbahagia. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fergie yang telah memberikan sambutannya. Kita langsung saja ke sambutan yang kedua, yaitu dari Ibu Siti Asia selaku perwakilan sekolah. Terima kasih. Sudah bisa masuk, Mbak? Sudah jelas? Sudah, suaranya sudah jelas, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Rina, Waalaikumsalam Bahasa dan Bahasa Asing Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Muhammad Saifuddin MPD, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis Universitas Negeri Semarang, juga para Bapak Ibu Guru Bahasa Perancis yang bergabung dalam acara ini, dan adik-adik semua.
Alhamdulillah atas ridho Allah kita bisa dipertemukan di sini di dalam acara yang luar biasa ini. Kami angkat jempol Pak Saifuddin. Acara ini bisa digelar dan kami mengucapkan terima kasih atas penghormatan ini. Merasa bangga kami diundang Pak Udin untuk bisa gabung pada acara ini. Iya, sekali lagi terima kasih. Pandemi COVID ini sejak tanggal 16 Maret 2019, kita khususnya di dunia pendidikan, ini di awal kita dibuat repot, di awal memang kita dibuat susah. Bagaimana untuk pendidikan kita ini? Tetapi ternyata pandemi ini pun juga akan memberikan pelajaran yang kuat, yang luar biasa kepada kita, bahwa kita ini mampu untuk mendisiplinkan diri, mampu untuk menjadi kuat dan mampu berkreativitas di dalam pendidikan. Sebagai contoh, kalau dulu Bapak Ibu guru itu disuruh membuat aplikasi dalam pembelajaran, berbagai macam model, sudah mengatakan cukup, begini sudah cukup Bu. Ternyata dengan adanya pandemi ini luar biasa mereka kreatif sekali dalam pembelajaran. Begitu juga dalam terkait dengan materi pelajaran bahasa Prancis ini. Bukan berarti kita senang, enggak, ya? Dan semoga pandemi ini pun akan segera berakhir dan pendidikan kita kembali lagi normal sehingga anak-anak nanti pun akan merasa senang. Terkait dengan kegiatan hari ini yaitu pembukaan prodi baru, ini kami sangat menyambut antusias, senang sekali. Bahwasanya Ibu, kami perkenalkan, saya tadi disebutkan oleh pembawa acara Siti Asiah dari SMA Negeri 1 Karangtengah. Alhamdulillah kami background-nya juga dari bahasa Prancis. Kami lulus tahun, kami angkatan 85. Nih. Tahun 85 kami lulus di awal tahun 90. Nih. Alhamdulillah sejak kami mengajar bahasa Prancis, ini anak-anak dan masyarakat pun antusias. Cuma yang kami sayangkan untuk saat ini adalah merupakan tantangan bagi kita semua, para pemegang kebijakan di dalam jurusan bahasa Prancis ini, bagaimana kita mampu strike, mampu berjuang, mampu mempertahankan di sekolah-sekolahan yang lama-kelamaan ini terkikis. Nah ini, semoga dengan pembukaan jurusan baru ini dan adanya UNES khususnya di dunia jurusan bahasa Prancis, bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada jurusan bahasa Prancis untuk penerjunan PPL atau pemberian informasi tentang lomba-lomba yang ada di UNES ataupun di sekitar, tidak hanya di UNES, di Alliance Française misalnya, itu kita diberi informasi. Nah dengan demikian masyarakat akan lebih dalam hal ini mampu untuk makin mencintai bahasa Prancis di dalam pembelajaran. Ini terbukti banyak teman-teman yang mengeluh bahwa bahasa Prancis ini di sekolah-sekolah hampir terkikis kalah dengan non-sewu, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, Korea, mungkin Cina. Nah ini kami terima kasih kepada Pak Udin yang selalu dengan sigap berkoordinasi setiap ada informasi baru masih disampaikan kepada kami. Nah ini kepada Bu Rina dan Pak Saifuddin, kami selaku perwakilan dari sekolah, sekali lagi mohon untuk jurusan bahasa Prancis yang nantinya akan terjun ke masyarakat ini betul-betul diberi pembekalan yang luar biasa sehingga akan menarik kepada masyarakat untuk cinta kepada jurusan bahasa Prancis. Nah dengan alhasil, maka di sekolah-sekolah itu akan mampu melestarikan dan tidak akan tergusur dengan jurusan bahasa asing yang lainnya. Ngaten dari kami, Pak Bu Rina, Pak Saifuddin, dan Bapak Ibu guru yang lainnya, serta adik-adik semua yang tergabung, jangan pernah pantang surut, tetap kita maju, tetap kita perjuangkan, dan dengan catatan kita harus mampu berkompetisi. Dalam hal ini kita meningkatkan kompetensi kita dalam sebagai guru maupun sebagai pendidik kepada anak-anak kita ini nanti,
sehingga anak-anak akan lebih mencintai, tidak merasa takut, tidak merasa kesulitan, tetapi dalam pembelajaran kita harus mempunyai teknik-teknik atau metode yang menarik, sehingga anak-anak itu merasa kangen, merasa tidak bisa lepas dari bahasa Prancis. Ngaten, sukses selalu untuk UNES, khususnya jurusan bahasa Prancis. Semoga selalu berkembang dan maju terus. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asia. Banyak Ibu Asia sudah memberikan sambutan. Ya, kita langsung saja ke sambutan yang ketiga dari Ibu Ketua Jurusan BSA kepada Ibu Rina. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya Pak Udin suara saya? Sudah Jelas, ya. Bu. Jelas, Oh ya, terima kasih. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangtengah, Ibu Siti Aisyah. Terima kasih sekali. Ibu ini sebagai angkatan pertama di pendidikan bahasa Prancis ya Bu ya? Pendidikan bahasa Prancis lulus tahun berapa Bu? 90? Iya, masuk 85. Lulus 90 Bu? 90 ya? Awal 90. Masuk 85. Sudah 90 ya? Adiknya, Oh iya, alhamdulillah. Mbak Urip. Oh, 90 ya? Iya. Bu Asta, ya itu adik kelasnya semua itu. Adiknya kelasnya. Oh iya, iya. Terima kasih sekali. Aduh, Ibu, saya senang sekali. Oh iya. Ya, terima kasih sekali saya ini mendengar ada lulusan pendidikan bahasa Prancis menjadi kepala sekolah. Terima kasih Pak Udin ya sudah diundang. Ibu terima kasih sekali sudah bersedia diundang dalam kegiatan ini. Mungkin ada sedikit yang saya luruskan ya Bu ya, bahwa bahasa Prancis itu bukan jurusan Bu. Jurusannya bahasa dan sastra asing. Nah, prodi yang tertua yaitu pendidikan bahasa Prancis. Tanpa ada pendidikan bahasa Prancis itu tidak ada prodi-prodi yang lainnya. Jadi ini yang paling tertua di jurusan bahasa dan sastra asing. Mungkin karena dulu di jurusan bahasa dan sastra asing itu hanya ada pendidikan Prancis, termasuk saya itu ikut belajar. Ya, jadi ya mudah-mudahan ini karena tidak apa-apa karena ini memang prodi tertua di jurusan bahasa dan sastra asing. Saya itu sangat bangga sekali ya, karena saya pernah ikut juga belajar ke Bu Astuti ini bahasa Prancis, walaupun bahasanya ya nggak maju-maju, ternyata sulit di bahasa Prancis walaupun menarik ya. Banyak yang bilang kalau belajar bahasa Prancis itu bahasanya keren gitu Bu. Ya, banyak yang bilang bahasanya keren ya. Kalau saya dengar itu keren bahasanya itu kayaknya level tinggi gitu ya. Orang-orang yang berlevel tinggi yang belajar bahasa Prancis. Tapi yang saya tahu dulu itu kalau belajar bahasa Prancis itu orang-orang kaya gitu Bu. Karena ya saya itu kan belajar dari pendidikan bahasa Jepang Bu. Ya, jadi kalau teman seangkatan saya belajar bahasa Prancis, saya dengarnya itu kok keren ya, kayaknya hanya untuk orang-orang kaya. Tapi sekarang itu tidak seperti itu ya Bu ya, siapapun bisa belajar. Ya, saya kembali ke ini, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangtengah yang telah mewakili untuk hadir dalam promosi pendidikan bahasa Prancis. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Bahasa Prancis, diantaranya ini ada Pak Rahmat ya, Pak Imat ya, karena saya ikut sebagai dosen walinya juga ya dengan Pak Yono ya, Pak Rahmat yang dari Banten ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Korprodi Pendidikan Bahasa Prancis, terima kasih sekali Pak Dr. Muhammad Saifuddin yang selalu menginspirasi. Nah ini mohon maaf, ini Pak Udin saya belum ganti yang kemarin gebiar BSA ini, 5 prodi, mohon maaf ya.
Ya, terima kasih. Ini selalu menginspirasi kami, Bu. Korprodi lainnya. Kalau saya di sini sebagai korprodi pendidikan bahasa Mandarin, Bu. Ini sebentar lagi saya juga gantian membuka acara di Mandarin. Tapi saya salut dengan pendidikan bahasa Perancis karena ini Pak Udin berbeda ya dengan pengenalan promosi prodi yang lainnya karena ini dari berbagai SMA ya Pak Udin ya. Ya, terima kasih sekali. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pendidikan bahasa Perancis yang berkenan hadir karena Sabtu itu kelihatan memang banyak webinar ya. Terima kasih kepada narasumber Mbak Zahro ya, yang baru pulang dari Perancis. Semoga ini dapat memberikan motivasi ya kepada adik-adik kelasnya, kepada para siswa juga, kepada guru atau titip juga saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa pendidikan bahasa Perancis itu pendidikan yang sudah terakreditasi A, Bu. Kemudian insya Allah mohon doanya mudah-mudahan tahun depan kami sekarang sedang merancang pendidikan bahasa Perancis itu akan diikutkan untuk akreditasi internasional AKAS. Mudah-mudahan kalau nanti misalnya lolos sebagai penerima hibah akreditasi AKAS, insya Allah mungkin ini baru satu-satunya Pak Udin ya di Indonesia ya. Kayaknya pendidikan Perancis di Indonesia itu dari beberapa perguruan tinggi belum ada yang AKAS. Ada juga ASIK di UPI dan juga UNY ya Pak Udin ya. Mudah-mudahan ya kita saling menyemangati. Mohon doanya juga dari Bapak Ibu semuanya dan para mahasiswa. Mudah-mudahan ini baru kemarin kami diberitahu bahwa pendidikan bahasa Perancis salah satu program studi yang akan diikutkan di akreditasi internasional AKAS ini dari Eropa, Bu. Akreditasinya dari Eropa, Jerman, Prancis ya Pak Udin ya kalau tidak salah ya. Ini jadi saya kira kalau yang namanya semua apapun dari Eropa itu biasanya yang terbaik ya. Ya, kemudian terima kasih kepada para siswa SMA yang telah bersedia ikut dalam kegiatan ini supaya mengenal lebih jauh bagaimana pendidikan bahasa Prancis di Universitas Negeri Semarang. Kemudian kepada para mahasiswa pendidikan bahasa Perancis ya, para panitia, ini Mas Ferdi itu salah satu mantan ya ketua Hima jurusan bahasa dan sastra asing, Bu. Jadi di jurusan bahasa dan sastra asing itu ada 5 program studi, yaitu yang pertama tertua pendidikan bahasa Perancis, keduanya sastra Perancis, pendidikan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Arab, dan pendidikan bahasa Mandarin. Nah, beberapa mahasiswa pendidikan bahasa Perancis itu bisa menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan bahasa asing. Jadi saya itu bangga sekali ya dengan mahasiswa pendidikan bahasa Perancis. Mudah-mudahan ya termotivasi nanti para siswa ada yang bisa ikut ya atau menjadi mahasiswanya pendidikan bahasa Perancis karena menurut saya itu pendidikan bahasa Perancis itu bisa pergi ke Perancis, bukan hanya ke Perancis, ke negara-negara yang berbahasa Perancis ya, karena kan bahasa Perancis itu bahasa internasional. Beda dengan saya belajar bahasa Jepang bukan bahasa internasional ya. Kemudian ya bukan bahasa internasional itu yaitu selain bahasa Inggris juga bahasa Perancis. Jadi bagi para mahasiswa pendidikan bahasa Perancis nantinya bisa pergi bukan hanya ke Perancis, bisa ke Vietnam juga, pokoknya banyak bahasa yang berbahasa Perancis. Beda ya dengan Jepang, itu ya hanya Jepang saja. Kalau bahasa Perancis karena bahasa internasional, jadi banyak negara yang menggunakan bahasa Perancisnya. Ini contohnya salah satu Mbak Fumiko, kayaknya ayahnya itu orang Jepang ya, atau ibunya ya, tapi belajar di pendidikan bahasa Perancis ya Mbak Fumiko sebagai pewara ya ini. Ya, jadi mungkin saya sudah bisa bahasa Jepang, ingin bahasa yang lainnya Mbak Fumiko ya, karena namanya sudah kelihatan sekali kan orang Jepang ya, Fumiko, tapi belajar di pendidikan bahasa Perancis ya Ibu. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu dan para siswa bahwa pendidikan bahasa Perancis itu banyak sekali memiliki keunggulannya. Selain akreditasinya sudah A, insya Allah mohon doanya supaya mendapat akreditasi internasional. Selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya itu yang sangat mendukung sekali, diantaranya bisa magang ya, bisa magang ke berbagai negara pengguna bahasa Perancis. Nah, saat ini itu nanti akan diberikan pengalaman magang dari Mbak Zahro yang pernah pergi ke Perancis tahun ini ya, tahun 2020 ini Pak Udin ya.
Zumroh, Bu. Ya. Oh, maaf, Mbak Zumroh Rofiati. Oh ya, Mbak Zumroh Rofiati. Ya, terima kasih sekali ya. Karena ini sebagai mahasiswa masuk ke mahasiswa outbound yang ke luar negeri ya. Terima kasih Mbak Zumroh Rofiati ya. Terima kasih. Ini akan menginspirasi, akan memberikan motivasi kepada para siswa dan adik-adik kelas juga ya, dan dan sebagai promosi juga kepada para guru SMA dan terutama kepada ibu kepala sekolah ya, bahwa kalau belajar di pendidikan bahasa Prancis itu banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satunya itu yaitu mengenalkan pendidikan bahasa Prancis dengan di kegiatan ini ya, karena kalau tahun lalu kan kita mengundang ya Pak Udin ya. Tahun lalu kita mengundang, tapi karena dengan ada luring ini, alhamdulillah ya kita bisa melaksanakannya dengan Zoom ya. Jadi kalau tahun depan misalnya, oh ternyata susah juga ya kalau luring. Jadi kan ini sebagai salah satu alternatif Pak Udin ya untuk tahun depan ya. Apakah kita secara luring atau seperti Zoom seperti ini juga ternyata bisa ya. Jadi mungkin sambutan dari saya sekian. Mungkin sekaligus saya membuka ya Pak Udin ya. Ya, dan sekaligus saya membuka acara pengenalan prodi pendidikan bahasa Prancis dengan 4 kegiatan, yaitu yang pertama pengenalan program studi pendidikan bahasa Prancis, kemudian nanti ada pemaparan dari narasumber ya, Mbak Zumroh Rofiati yang pernah pergi ke Prancis, kemudian ada tanya jawab, dan terakhir itu kuis. Ya, saya sampaikan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga setelah ada kegiatan ini, para adik kelas ya, para mahasiswa, kemudian para siswa di SMA termotivasi untuk belajar di pendidikan bahasa Perancis. Dan saya mohon sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah ya, lulusan dari pendidikan bahasa Perancis ya. Jadi saya banggakan ini karena Ibu salah satu kepala sekolah yang lulusannya dari pendidikan bahasa Perancis. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru bahasa Perancis. Mohon saya minta tolong, saya sebagai ketua jurusan bahasa asing, mohon dipromosikan di sekolah Bapak Ibu ya, bahwa di jurusan bahasa dan sastra asing itu ada program studi pendidikan bahasa Perancis yang mahasiswanya nanti bisa ikut magang di berbagai negara yang menggunakan bahasa Perancis. Tentu saja harapannya semua bisa pergi ke Perancis ya. Salah satu contohnya dengan Mbak Zumroh Rofiati ini bisa. Dia dibayangkan namanya Eropa, Perancis itu jauh dan mahal, tapi ternyata Mbak Zumroh Rofiati aja bisa ya gitu. Mbak Zumroh, nanti saya titip ya. Tolong dimotivasi para siswa SMA, semoga nantinya ada yang tertarik. Harapan saya tertarik ya, bisa masuk ke program studi pendidikan bahasa Perancis. Itu saja, sekian dari saya, selamat dan sukses ya. Kemudian saya nanti mohon izin ya Ibu Kepala Sekolah, Pak Udin, Bapak Ibu dosen, Pak Imat ya, Bapak Ibu yang lain, para siswa, karena saya harus membuka di pendidikan Mandarin, kemudian ke pendidikan bahasa Jepang. Jadi ini Pak Udin yang menginspirasi, ini ada flyer dan sebagainya. Terima kasih sekali ya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rina atas sambutan dan pembukaan langsungnya. Iya, saya mau screenshot dulu boleh? Ibu Kepala Sekolah mana ya? Ya, saya mau share ke dosen All FBS karena di dalamnya ada Pak Rektor, ada semuanya supaya tahu bahwa sekarang sedang promosi pendidikan bahasa Perancis. Salah satunya perwakilannya ada dari Ibu Kepala SMA 1 Negeri Karangtengah, lulusan dari pendidikan bahasa Perancis. Dan Bapak Ibu guru bahasa Perancis, mohon saya mohon izin ya Pak Udin ya mengambil. Ya, tolong ini siapa? Bu Nelly, Mbak Iis, Mbak Putri, ya dimunculkan dulu pokoknya. Oh sudah, nanti tolong saya dikirimkan ya Pak Udin ya. Sudah Bu, sampun saya kirim di grup. Ya, terima kasih. Ya. Oh ya, terima kasih sekali. Saya mohon izin pamit. Terima kasih. Matur nuwun Bu Rina. Ya, sami-sami. Banyak Ibu Rina yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih untuk semua
saudara-saudari yang sudah memberikan sambutan, kita langsung saja akan masuk ke acara inti. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan untuk semua peserta untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya dan menyalakan kameranya. Ya, setelah itu silahkan mengganti nama masing-masing dengan format nama underscore asal sekolah. Ini untuk teman-teman yang SMA. Misalnya, Angelin underscore SMA 1 Semarang, misalnya. Dan untuk teman-teman panitia, bisa mengganti namanya dengan nama underscore panitia. Seperti itu ya. Baik. Kita langsung saja ke acara inti. Yang pertama adalah pengenalan Prodi Pendidikan Bahasa Prancis bersama Bapak Korprodi, Bapak Syaifuddin, yang akan dipandu oleh rekan saya, Saudara Fikri, selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Rodfomiko atas kesempatannya. Cek mikrofon, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Ya, sudah jelas, Fikri. Bisa dilanjutkan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung. Yang terhormat, Ibu Dr. Andarina Supriyatna Ningsih MPD, selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Muhammad Syaifuddin MPD, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis. Yang kami hormati, Saudari Sumro Rofianti, selaku narasumber mahasiswa magang Prancis. Yang kami hormati, Ibu Dr. Anda Siti Aisyah MPD, selaku Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen pengajar, Bapak Ibu guru Bahasa Prancis, serta peserta webinar yang berbahagia. Dengan sangat antusias pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya, Muhammad Ilham Fikrianto, yang akan memandu jalannya acara promosi dan pengenalan Prodi Pendidikan Bahasa Prancis yang luar biasa ini, hingga sampai acara selesai nanti. Sebelum acara dimulai, perlu kami informasikan kembali bahwa selama berlangsungnya presentasi dan pemaparan, dimohon tetap menyalakan video dan mematikan audio sementara. Audio bisa dinyalakan kembali saat diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Ya, baik, sebelum dimulainya acara, saya akan memperkenalkan sekilas tentang pemateri pada kesempatan kali ini. Beliau bernama Dr. Muhammad Syaifuddin MPD, merupakan Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis Universitas Negeri Semarang. Beliau adalah satu-satunya dosen laki-laki di Prodi saat ini, dan pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Bahasa Prancis Jawa Tengah, memiliki keahlian di bidang strategi pengajaran bahasa, literatur, dan sosiolinguistik. Untuk itu lebih lengkapnya, langsung saja kita sambut beliau, Dr. Muhammad Syaifuddin MPD. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu kesempatan bagi saya, Saudara Moderator, Mas Ilham Fikri. Ya, tadi disinggung saya sebagai laki-laki tertampan katanya di Prodi gitu ya. Setelah Pak Dar meninggalkan Prodi, jadi saya yang memegang kendali ya. Ya, selamat pagi para hadirin semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Iya, kenapa? Bapak, Ibu, para guru yang berkenan hadir dalam acara pengenalan Prodi Bahasa Prancis UNES, Ibu Rina Supriyatna Ningsih selaku Ketua Jurusan, kemudian Ibu Siti Asia selaku Wakil Sekolah yang mewakili beberapa sekolah untuk kegiatan pengenalan ini. Jadi memang acara ini terselenggara sebagai salah satu wujud bagaimana kita mengenalkan bahasa Prancis di tingkat masyarakat, dan sebagai panitia kali ini adalah dari mahasiswa PPL. Ya, kami tentu saja sangat berterima kasih pada para mahasiswa yang sudah melaksanakan PPL sekaligus juga membawa misi untuk mengenalkan prodi kita.
Sebagaimana kita ketahui bersama, di UNES ada beberapa program studi dan bahasa Perancis merupakan program studi tertua sejak tahun 60-an, 65, sejak UNES itu hadir, tapi pada waktu itu masih berupa sarjana muda gitu ya. Baru tahun 83 itu programnya menjadi program sarjana, dan Ibu Siti Asia termasuk salah satu dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Perancis S1 yang karirnya sangat cemerlang sehingga bisa mencapai pada tingkatan kepala sekolah. Artinya ini membuka wacana bagi kita bahwa dari jurusan Bahasa Perancis pun masih ada kesempatan untuk berkarir di bidang pendidikan ya. Baik, untuk hari ini saya akan mempresentasikan pengenalan prodi. Sudah terlihat ya di layar monitor saudara-saudara, Bapak Ibu semua. Ya, kita mengambil nama Baper saja ya. Ini sesuai dengan anak muda ini. Baper UNES, ya, apa itu? Ya, Bahasa Perancis. Bahasa Perancis UNES ini ada di Fakultas Bahasa dan Seni, di mana kami di dalam melaksanakan tugas ini di bawah dari koordinasi Ibu Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. UNES ada di alamatnya di Gunung ya, di Gunung Pati ya. Di sekitar 10 km dari arah Simpang 5. Kalau belum pernah ke UNES, nanti bisa main ke UNES karena sana sangat sejuk udaranya. Ada juga komoditas durian, ya ini yang menarik ini. Para siswa perlu ke UNES ini sambil edu wisata, juga ada wisata kuliner durian, nah ini sangat menarik. Baik, tadi sudah disinggung oleh Bu Rina bahwa untuk identitas prodi kami bernama Pendidikan Bahasa Perancis atau French Language Education untuk bahasa Inggrisnya. Sejak tahun 2017 menyandang akreditasi unggul atau A, dan ini masih berlaku sampai 2022 ya, masih lama. Ya, insya Allah tahun 2021 kita akan mengajukan untuk akreditasi internasional AKAS, sebuah pencapaian apabila memang bisa mencapai akreditasi internasional ini, artinya diakui ya secara mutu oleh lembaga internasional. Nah, lulusan dari pendidikan bahasa Perancis itu menyandang gelar sarjana pendidikan atau Bachelor of Education. Nah, nanti akan ditempuh dalam waktu 4 tahun. Ya. Tapi ya ada juga yang 7 semester atau 3,5 tahun juga sudah rampung. Ini yang termasuk wisudawan yang terbaik juga, ada Mbak Hayin kemarin juga semester 7 akhir itu sudah selesai. Jadi setelah menyelesaikan PPL, KKN, kemudian langsung skripsi, dan itu bisa lulus 7 semester. Artinya sangat menghemat apabila mahasiswa bisa merampungkan dalam waktu 3,5 tahun. Nah ini Mbak Hayin ini sudah mau mendaftar di S2 UPI ya. Baik, saya lanjutkan. Nah ini profil dosennya, tadi seperti Mas Fikri bilang. Saya sebagai Kaprodi dibantu oleh 7 dosen, plus ada 2 dosen luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Dwi Astuti, kemudian yang kedua Ibu Dia Fitri Widayanti. Nah ini Bu Dia Fitri ini dari lulusan Université de Genève, Jenewa ya.
di Swiss, bukan Swiss House ya, tapi Swiss beneran. Kemudian yang keempat ada Bu Tri Eko Agustiningrum. Ya, ini Bu Eko Agustiningrum merupakan korprodi sebelum saya yang membidani prodi sampai mencapai akreditasi A ini. Kemudian ada Bu Sri Handayani, ya, pakar kuliner Perancis, juga sering mengadakan kegiatan bazar atau promosi. Nah, ini kalau nanti kuliah di UNES juga akan diajari ya, kewirausahaan, kemudian ada juga kulinernya, masak-masak. Jadi tidak hanya bahasa Perancisnya, tapi budayanya memasak juga bisa ada di sini. Berikutnya yang tidak kalah penting di prodi kita itu ada Bu Nelly Purwani, SPDMA, yang juga merupakan lulusan dari Perancis, dari Université Montpellier di Perancis Selatan. Ya. Kemudian yang ketujuh ada Bu Dias Octavia Dwi Astuti, namanya Bu Dwi Astuti ada dua ini, tapi ini lebih muda ya, Bu Dias panggilannya. Ini merupakan pakar linguistik ya, terjemahan, jadi untuk mahasiswa yang tertarik nanti untuk mempelajari bahasa Prancis tapi dalam linguistik ini bisa nanti mendalami dengan Bu Dias. Dan yang terakhir yang baru bergabung itu Bu Ria Fitrasih, ini merupakan alumni dari pendidikan bahasa Prancis juga, telah menamatkan di S2 UPI. Ya, pengalaman mengajarnya sudah sampai di Haluoleo ya, jauh di Sulawesi Tenggara. Ya, mungkin yang dua ya, saya belum mengenalkan yang dua dosen luar biasa adalah Profesor Dr. Astini, merupakan senior dari pendidikan bahasa Prancis. Nah, ini beliau sudah purna tugas tapi masih diperbantukan di prodi untuk memberi semangat lebih ya, apabila yang mengajar dari profesor itu mungkin akan lebih memiliki bobot yang bagus ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 itu adalah dosen luar biasa untuk jurnalistik, yaitu Bapak Saroni Asikin. Nah, Bapak Saroni Asikin itu merupakan jurnalis dari media Suara Merdeka. Nah, kami membekali mahasiswa juga dengan keterampilan maupun pengetahuan jurnalistik, sehingga selesai mereka belajar di prodi pendidikan bahasa Prancis, kalau tertarik dunia jurnalistik, tulis-menulis, ini bisa berkecimpung di dunia jurnalistik ini. Baik, berikutnya, ya ini. Berapa sih yang kuliah di prodi pendidikan bahasa Prancis? Nah, ini kita bisa lihat adanya kenaikan ya, sekitar dari 43, kemudian 42, dari tahun 2016, 2017, naik lagi, 2018 48, 2019 itu 58, dan yang terakhir angkatan tahun 2020 ini sampai 67 mahasiswa. Ini menandakan daya tampung di UNES semakin besar bagi mahasiswa, calon mahasiswa yang mau masuk. Dan ini merupakan bentuk kepercayaan juga dari masyarakat bahwa prodi ini semakin dikenal ya. Ya, harapannya mungkin untuk tahun 2021 pandemi normal jumlahnya akan bisa lebih dari jumlah terakhir ini. Nah, apa saja yang akan dipelajari ya? Secara umum yang akan dipelajari itu ada 6 bidang ya. Dan ini mulai tahun 2020 ini semester 1 sudah menerapkan kurikulum baru 2020 yang bernama Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi bedanya dengan kurikulum sebelumnya adalah kurikulum ini memfasilitasi mahasiswa untuk bisa mengambil
mata kuliah pilihan, baik itu lintas prodi di dalam universitas, ataupun mengambil prodi yang sama di lintas universitas ya. Misalkan bahasa Prancis ini kok tertarik untuk mendalami tadi ya seperti kuliner kayak gitu ya. Ya mungkin bisa jadi ngambil mata kuliah pilihannya ke PKK kan, untuk masak-memasak biar lebih ya, mungkin mau jadi pengusaha kuliner siapa tahu ya. Itu memungkinkan asal ada kerjasamanya. Nah, contohnya dari bahasa Prancis kita sudah menjalin kerjasama dengan jurusan teknologi pendidikan dan kurikulum di UNES. Nantinya mahasiswa itu bisa mengambil maaf ini terputus di sini. Ya, mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi pendidikan, misalkan bagaimana membuat video, kemudian media pembelajaran apa yang cocok digunakan di dalam perkuliahan, itu nanti kita akan bekerja sama dengan jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan ini. Selain itu juga di teknologi pendidikan UNES ada mata kuliah yang namanya technopreneurship. Nah ini technopreneurship merupakan hibrid ya, atau percampuran antara mata kuliah entrepreneurship, kewirausahaan, dengan teknologi IT ya. Jadi di sini memungkinkan seseorang bagaimana berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komputer. Nah, ini diharapkan mahasiswa kalau mengambil ini semakin paham apa-apa yang bisa digunakan di dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Misalkan dia mau menjadi seorang entrepreneur, ini bisa dibekali dengan keterampilan teknologi juga. Nah, itu salah satu contoh perbedaan media Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kurikulum yang saat ini sedang dijalankan di angkatan 2020. Nah, yang umum adalah mata kuliah tentang Pancasila, Pancasila dan kewarganegaraan, agama, seperti itu adalah mata kuliah umum. Kemudian ada juga mata kuliah literasi digital kemanusiaan sebagai bekal bagi mahasiswa menghadapi era digital semacam ini. Selanjutnya yang porsi terbanyak adalah mata kuliah bahasa Prancis, baik itu secara kebahasaan maupun secara budaya ya. Jadi mata kuliah ini sekitar 70% ya. Untuk level yang dicanangkan pada prodi kita adalah mahasiswa bisa lulus dengan standar Eropa CECR hingga level 4 atau yang dinamakan DELF B2 ya, DELF B2 yang memungkinkan mahasiswa bisa berkomunikasi, bisa tinggal di Perancis dengan niveau ini ya. Nah, karena bahasa Perancis kita adalah pendidikan, maka juga dilengkapi dengan mata kuliah pengajaran. Jadi merencanakan pengajaran, mengevaluasi kurikulum, itu juga dibekali. Ya, mahasiswa yang baru selesai PPL, ini praktek ya, dari kegiatan teori, kemudian praktek mengajar. Nah, selain dua mata kuliah ini, ada mata kuliah linguistik, ada penerjemahan, ada teori-teori linguistik, ada sosiolinguistik ya. Selain itu juga kami menyiapkan mata kuliah yang berkaitan dengan profesi seperti penerjemah, kemudian ada mata kuliah Français du tourisme atau yang berkaitan dengan kepariwisataan. Ya memang kita harus sadar bahwa lowongan di dunia pendidikan formal, yaitu guru, itu semakin terdesak ya, tapi kita juga sudah mengantisipasi dengan mata kuliah ini bisa diarahkan pada dunia pariwisata ya.
lulusan kami nanti di video terakhir akan ditunjukkan beberapa alumni yang berhasil mengembangkan kemampuan bahasa Perancis di bidang pariwisata. Nah, sehingga dengan mata kuliah profesi ini diharapkan bisa mempermudah ya mahasiswa untuk masuk ke dunia profesional. Nah, dan yang terakhir ini adalah magang. Magang itu kalau di dunia pendidikan dia artinya PPL, praktik mengajar. Kemudian KKN, ya berarti dia magang di masyarakat. Dan juga magang ini yang kekhasan dari Prodi Pendidikan Bahasa Perancis adalah magang di luar negeri, di negara-negara Perancis seperti Perancis, Belgia, dua negara di Eropa ini. Sampai di mana? Ini sudah menjadi tujuan kita untuk magang internasional ya. Jadi mahasiswa itu nanti menjalani selama 9 bulan di sana, dan jangan khawatir ketika mereka di sana itu diekivalensi dengan PPL dan KKN, sehingga otomatis tidak mengganggu kegiatan yang ada di kurikulum mereka. Mereka sudah punya pengalaman, mereka juga bisa menyelesaikan studi sama seperti mahasiswa yang ada di Indonesia ya. Tetapi jauh lebih banyak nilai plusnya ketika mahasiswa ini magang di Prancis maupun di Belgia. Nanti Mbak Zumroh Rofiati yang akan lebih detail menceritakan pengalaman selama di Prancis ini. Berikutnya mungkin ini bisa saya tampilkan ya sebagai penutup pengenalan prodi, video mengenai pembelajaran maupun kegiatan kemahasiswaan di Prodi Pendidikan Bahasa Perancis. Bonjour à tous, selamat datang di program studi pendidikan bahasa Perancis, sebuah program studi yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk memiliki keterampilan dan kemampuan di bidang pengajaran bahasa Perancis. Selain itu, mahasiswa akan belajar bagaimana menjadi penerjemah, menjadi di bidang kewirausahaan, dan juga di bidang pemanduan wisata. Jadi, program studi ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya selain bahasa Perancis kepada calon mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Di program studi pendidikan bahasa Perancis ini, kami memiliki 8 pengajar tetap, 2 pengajar luar biasa, serta adanya lokutor natif atau penutur asing yang memberikan kemampuan dan serta pengalaman bahasa Perancis yang lebih nyata. Dengan kualifikasi pengajar doktor maupun magister, menjamin keberlangsungan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Di program studi bahasa Perancis ini juga mengembangkan kurikulum yang telah digariskan oleh pemerintah, yaitu dengan adanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana memberikan kemampuan serta kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa di dalam pengembangan bahasa Perancis. Selain itu juga di dalam pengembangan kemampuan yang sesuai dengan bakat minat. Jadi mahasiswa bisa saja mengambil minat kegemaran di bidang lain ketika belajar di program studi pendidikan bahasa Perancis. Kita telah menjalin beberapa hubungan dengan mitra, antara lain Institut Français Indonesia atau IFI yang berada di Jakarta, Semarang, Surabaya, di mana IFI ini merupakan satu representasi pemerintah Perancis di bidang pengajaran bahasa dan kesempatan untuk memberikan beasiswa, terutama untuk yang ingin melanjutkan ke sekolah di Perancis. Selain itu, kerjasama yang memungkinkan juga dengan The Javato Foundation akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk magang di luar negeri. 4 tahun berturut-turut, program studi pendidikan bahasa Perancis telah mengirimkan mahasiswa untuk magang kegiatan di Belgia, Perancis selama 1 tahun. Dengan kesempatan ini, mahasiswa benar-benar mengalami kegiatan pembelajaran di lingkungan yang real. Selain itu, mahasiswa juga memiliki pengalaman kultural yang luar biasa,
Jadi dengan adanya kesempatan dan peluang semacam ini, sangat-sangat memungkinkan bagi mahasiswa untuk mencapai kemampuan dan keterampilan hidup yang diperlukan di masa mendatang. Beberapa alumni yang telah menyelesaikan studinya di program studi pendidikan bahasa Prancis dapat melanjutkan karirnya di bidang pengajaran baik di sekolah maupun di lembaga-lembaga pendidikan informal lainnya. Selain itu, beberapa lulusan juga bekerja di perusahaan multinasional dan juga di bidang pemanduan wisata. Sebagian besar lulusan yang memiliki kemampuan bahasa Perancis ingin mengembangkan diri akan terjun di bidang kepariwisataan, yaitu dengan menjadi guide. Dan lulusan kami telah tersebar di berbagai kota-kota besar yang menjadi destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, maupun daerah-daerah lain di Indonesia. Kemampuan bahasa Perancis yang dimiliki oleh lulusan sangat memungkinkan mereka untuk bekerja di bidang kepariwisataan. Tidak sedikit dari lulusan kami yang bekerja di bidang guide, yaitu di kota Bali maupun di Yogyakarta. Jadi sangat terbuka kesempatan bagi kalian apabila menekuni dunia bahasa Prancis ini untuk mendapatkan akses dunia kerja yang lebih baik. Ini adalah beberapa sudut di kampus yang bisa diakses mahasiswa. Seperti rumah ilmu yang ada di belakang kita, merupakan perpustakaan sekaligus akses untuk internet yang bisa digunakan mahasiswa untuk belajar dan mengambil data-data selama perkuliahan. Bienvenue à la section de pédagogie de français, Universitas Negeri Semarang. Nous avons de bonnes facilités d'apprentissage. Les professeurs sont expérimentés sur la pédagogie de français. Nous avons aussi des locuteurs natifs pour pratiquer votre français. En plus, vous avez l'opportunité à faire l'échange linguistique et culturel en France et aussi aux pays francophones. Nous pratiquons une ambiance académique amicale. UNES fournit la haute technologie permettant l'apprentissage à distance. Nous avons un bon support pour les activités estudiantiles. Bienvenue au département de pédagogique de français. Ici, on apprend que le français mais aussi la culture française. Demikian tadi paparan singkat mengenai Prodi Pendidikan Bahasa Prancis UNES. Bahasa Prancis UNES. Osez la différence, osez le français. Berani beda dengan bahasa Prancis. Presentasi saya cukupkan sampai di sini dulu. Video sudah saya unggah ya di mana, baik di Facebook, bukan Facebook, YouTube ya maaf, di YouTube Prodi PBB UNES. Ini nanti bisa dilihat atau saat tadi saya sudah juga di chat ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. MPD atas pemaparan yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada sesi ini kami persilahkan 3 penanya dengan masing-masing 1 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silahkan bisa dengan resen atau melalui kolom chat yang ada dengan format yang sudah dijelaskan oleh MC di awal. Nama peserta _ nama pemateri yang dituju _ pertanyaan. Silahkan untuk 3 penanya. Kami persilahkan. Assalamualaikum. 1.
Ya. Kami sampaikan kembali, silahkan untuk apabila ada yang ingin ditanyakan. Bisa dari siswa, guru, atau semua hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik. Ada satu pertanyaan dari Istinganah SMA Negeri 2 Kebumen. Kalau untuk mahasiswa PPL sampai di Kebumen tidak? Bagaimana Bapak, bisa ditanggapi atau menunggu 3 pertanyaan? Ya, langsung saja Mas, bisa saya tanggapi sekalian. Ya, Pak. Terima kasih Bu Istiana, ini juga dari alumni pendidikan bahasa Perancis tahun 98 ini ya. Bu Istiana di Kebumen ya, kami sangat senang apabila beberapa sekolah bersedia untuk program PPL ini. Cuma memang syaratnya di dalam satu sekolah itu tidak hanya bahasa Perancis. Ya, tidak hanya bahasa Perancis karena perlu satu paket di sekolah itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi ketika UNES menerjunkan mahasiswa itu di sekolah itu dari berbagai macam prodi. Nah, bagaimana caranya? Menurut kami ada baiknya kepala sekolah itu kontak dari LP3. Mungkin nanti bisa saya fasilitasi untuk nomor kontak kepada pengembang LP3 itu semacam lembaga yang mengembangkan PPL ya. Pusat PPL, Bapak Sujat Miko, nanti bisa mengajukan bahwa satu paket sekolah itu ada paket mata pelajaran yang siap untuk melaksanakan PPL. Nah itu baru nanti di salah satunya adalah bahasa Perancis. Ya memang selama ini apalagi dalam masa pandemi ini yang ada kerjasama dengan PPL UNES itu hanya yang berada di sekitar Semarang, Demak, Kudus ya. Belum sampai jauh, sampai ke Kebumen ya. Begitu Bu Stingana, semoga besok ya bisa diajukan sehingga bahasa Perancis bisa sampai menjangkut di Kebumen. Demikian, saya kembalikan pada moderator. Ya, atas penjelasan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Ika Puji, apakah ada program pertukaran mahasiswa di Prodi Bahasa Perancis? Jika ada, apa saja syaratnya? Ya, yang dinamakan pertukaran mahasiswa itu ada kita dengan program Permata. Program Permata itu jadi antar prodi bahasa Perancis di Indonesia. Jadi misalkan UNES kerjasama nanti ngambil bahasa Perancis di UPI, itu selama ini sudah mulai dilaksanakan. Contohnya tahun 2018 itu ada dari UNIMED itu untuk magang ya atau pertukaran pelajar di Prodi Pendidikan Bahasa Perancis UNES. Nah, pertukaran mahasiswa yang ke luar negeri itu untuk di UNES sendiri difasilitasi dalam kerangka
mahasiswa mengambil program volunteer. Jadi nanti kita bekerja sama dengan LSM yang memberangkatkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan volunteer di luar negeri. Kegiatan volunteer di luar negeri itu memiliki bobot yang sama dengan mata kuliah PPL dan KKN. Nah, selain di mana ini Prancis juga LSM tersebut fasilitasi apabila mahasiswa ingin melakukan KKN PPL internasional di beberapa negara. Contohnya yang paling banyak itu di Malaysia, kemudian di Thailand, ada juga di Korea Selatan, ya, para opa-opa yang siap menunggu. Ini juga ada. Ya, syaratnya tentu saja menjadi mahasiswa UNES terlebih dahulu, kemudian mengikuti kegiatan yang di LSM tersebut, baru nanti bisa diikutkan kegiatan volunteer tersebut, dan nilai bobotnya adalah diakui sebagai mata kuliah. Itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Apakah sudah terjawab untuk Ibu Eka Puji tadi dari SMA Negeri 2 Ungaran? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Azara Oktariana dari SMA Institut Indonesia, untuk matkul pilihan, batas pilihannya berapa? Ya, mata kuliah pilihan itu nanti di kurikulum 2020 atau MBKM itu kita menawarkan sampai 40 SKS, tapi yang wajib ditempuh itu 20 SKS. Nah, karena keleluasaan ini maka perlu dibatasi, artinya tidak bebas sebebas mungkin. Tentu saja ada peran dari dosen wali nanti mengarahkan supaya capaian lulusan itu bisa didukung dengan mata kuliah pilihan. Ya, misalkan bahasa Prancis, tapi kok ingin mendalami mengenai apa ya, manajemennya, ya berarti kita nanti berusaha untuk menjalin kerjasama dengan jurusan manajemen agar diadakan mata kuliah tambahan atau pilihan yang bisa digunakan oleh mahasiswa di luar manajemen secara praktis yang mendukung capaian lulusan. Ya, itu contohnya ya. Seperti saya tadi katakan, tadi ada jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan yang menyediakan mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian yang kedua mata kuliah technopreneurship. Nah, ini artinya sesuatu yang baru yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, bisa memilih yang berkaitan dengan PIK. Demikian jawaban saya. Baik, semoga terjawab atas pertanyaannya. Mohon maaf Bapak, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Apakah disudahi atau masih boleh dijawab? Oke, boleh sekalian saja ini dua lagi. Nanti setelah itu langsung ke pembicara kedua. Baik, berikutnya ada dari Amelia Inggriani dari SMA Negeri 2 Kebumen. Bedanya pendidikan bahasa Prancis dengan dengan sastra Prancis. Oke, pendidikan bahasa Prancis sesuai namanya adalah membekali mahasiswa untuk memiliki keterampilan mengajar. Ya. Kalau di sastra tentu saja tidak ada keterampilan mengajar semacam itu. Lebih banyak kepada bagaimana menganalisis karya sastra, kemudian yang tertarik untuk linguistik juga bisa mendalami. Tapi tidak ada mata kuliah yang seperti perencanaan pembelajaran, analisis kurikulum itu tidak dilengkapi. Jadi kalau basisnya bahasa Perancisnya sama, standarnya yang digunakan juga sama, cuma fokusnya ya, fokusnya kalau di prodi pendidikan bahasa Perancis itu bisa mengajar, juga ada keterampilan untuk yang profesional seperti kewirausahaan, kemudian
kemudian juga berkaitan dengan kepariwisataan seperti guiding ya, guiding, pembuatan media promosi, yaitu juga ada di situ. Sebagai tambahan, beberapa alumni yang mengajar di bahasa Perancis di sekolah itu memang kebanyakan dari prodi pendidikan bahasa Perancis, tapi tidak menutup kemungkinan juga tidak di sekolah-sekolah formal, yang informal ya, seperti di Alliance Française itu juga lulusan dari pendidikan bahasa Perancis di sana ada, kemudian di Institut Français Indonesia itu lulusan yang bekerja di sana juga ada. Ya, jadi peluangnya lebih luas, tidak hanya di sektor pendidikan, tapi juga di sektor kepariwisataan dan yang lain. Sudah, Bapak? Ya. Ya, terima kasih. Semoga terjawab. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Yafa dan Anggun dari SMA MBS Zamzam. Peluang beasiswa ke Perancis berapa persen? Peluang beasiswa itu selama ini bisa diraih ketika misalkan dari kedutaan besar itu mengadakan lomba. Jadi hampir tiap tahun itu ada lomba. Tahun ini yang berangkat adalah diwakili dari UNES ya. Setelah mengalahkan 14 perguruan tinggi yang lain. Jadi mungkin tiap tahun ada kesempatan ya. Tinggal kemampuan mahasiswa itu untuk bersaing ya. Nah, selain dari kegiatan dari kedutaan ini, seperti tadi ada kegiatan volunteer ya, kalau ini memang membayar ya, tapi juga informasi yang nanti mungkin akan disampaikan Mbak Ovi, itu mahasiswa yang magang di sana juga memperoleh apresiasi ya. Jadi disetarakan dengan tenaga kerja. Ya, itu jadi siapkan saja kemampuan sebaik-baiknya, nanti ada lomba-lomba yang nantinya akan memungkinkan untuk beasiswa ke Perancis. Ya, Mas Fikri. Baik, terima kasih Bapak atas segala jawabannya dan semoga bisa menjawab atas segala pertanyaan yang sudah diajukan. Hadirin sekalian, alhamdulillah rangkaian sesi promosi dan pengenalan prodi pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Kita menjadi tahu apa itu prodi pendidikan bahasa Perancis UNES serta detail apa saja yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan beliau dapat bermanfaat dan tentunya menambah minat kita semua untuk belajar di prodi pendidikan bahasa Perancis UNES. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau, Dr. Muhammad Saifuddin MPD terkait yang sudah disampaikan. Dan terima kasih juga kepada para penanya dan semua peserta yang luar biasa. Terakhir sebagai penutup, saya sampaikan kembali bahwa Prodi Pendidikan Bahasa Perancis UNES merupakan prodi pertama di jurusan Bahasa dan Sastra Asing dan menjadi cikal bakal awal terbentuknya jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Serta semakin bertambahnya kuota mahasiswa yang sudah disampaikan tadi merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat bahwa prodi ini semakin dikenal. Saya sampaikan kembali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Mbak Fikri yang sudah bawa. Baik, kita langsung melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu bincang-bincang bersama Kak Zumroh Rofiati, mahasiswa magang di Perancis tahun 2020, yang akan dipandu oleh rekan saya, Saudari Buna. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bewara karena telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan bincang-bintang dalam acara utama PPL dan promosi prodi pendidikan bahasa Perancis pada pagi hari. Seperti tema utama kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan
akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang apa-apa saja serba-serbi Perancis. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari yang sudah berpengalaman hidup di Perancis, yaitu Saudari Zumrah Rofiati, atau biasa dipanggil Kak Ovi ya. Ya. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Kak Ovi. Bernama Zumrah Rofiati. Lahir di Pati tanggal 12 Maret tahun 1999. Berkewarganegaraan Indonesia. Alamat di Desa Sriwedari, Dukuh Payaman, RT 3 RW 5, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Berbahasa Indonesia, Inggris, good for daily conversation, dan Perancis, level DELF B1. Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pengalaman, Vice Chairman of OSIS SMA Negeri 1 Batangan, tahun 2014. Staf Hima Bahasa dan Sastra Asing tahun 2017, Volunteer Mangkang World Camp with IIWC of PKBI Semarang tahun 2019, Camp Leader Summer Camp in Citrus Association tahun 2020, dan Volunteer Citrus Association Solidarité Jeunesse France tahun 2020. Sedangkan untuk penghargaannya, yang pertama, first winner of Poetry Reading Competition of FLS 2N tahun 2014. Kemudian second winner of Poetry Reading Competition of Peringatan Hari Juang Kartika tahun 2015. Second winner of Scientific Writing Competition of Lomba Karya Tulis Ilmiah Kepurbakalaan tahun 2015. Third winner of Martial Arts Competition of U2SN tahun 2015. Kemudian third winner of Poetry Reading Competition of FLS2N tahun 2015, dan Best Speaker of the Scientific Writing Competition of Cagar Budaya Competition tahun 2015. Baik, kemudian ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Jadi seperti yang sudah diketahui, kita hari ini akan mendengarkan pengalaman Kak Ovi tentang belajar di Perancis. Karena itulah kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan baik supaya para partisipan nantinya lebih mengenal tentang bahasa Perancis, khususnya prodi pendidikan bahasa Perancis. Jadi silakan Anda dengarkan betul apa yang akan dipaparkan oleh Kak Ovi nanti, dan misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi yang Kak Ovi sampaikan, maka akan diberikan waktu khusus kepada Anda untuk bertanya, yaitu dalam sesi tanya jawab setelah Kak Ovi menyampaikan semua paparan materinya kepada kita semua. Baik, rasanya tidak perlu lagi saya banyak berkata-kata, langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Kak Ovi untuk memulai presentasi kepada kita semua. Oke, terima kasih untuk moderator dan juga panitia yang telah mengundang saya hadir ke sini. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah. Halo. Oke. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga pemandu acara. Kemudian saya sampaikan rasa hormat kepada Pak Udin dan juga kepada Ibu Bapak Guru, Bapak dosen UNES Pendidikan Bahasa Perancis dan juga teman-teman yang hadir pada webinar kali ini. Jadi udah dikenalin ya namanya, nama saya yaitu Zumrah Rofiati, biasa dipanggil Kak Ovi, dan saya sekarang sudah berada di Indonesia, yang sebelumnya masih berada di Perancis. Langsung saja, untuk menyingkat waktu, saya akan membagikan pengalaman saya terkait kegiatan yang saya lakukan. Nah, kegiatan ini itu sebenarnya termasuk kegiatan magang YIL dan KKN. Jadi, karena saya magangnya di luar negeri, masuknya itu PPL dan KKN internasional untuk dari Universitas Negeri Semarang. Nah, apa sih Kak yang Kakak lakuin selama di Perancis? Nah, dari sini, dari file yang saya bagikan, kalian bisa lihat apa saja kegiatan yang selama 10 bulan yang telah saya selesaikan atau kerjakan. Jadi yang pertama, bisa dilihat di sini ada
repas internasional atau biasa disebut makanan internasional. Nah, jadi ngapain Kak? Nah, kita itu setiap bulan ada namanya repas internasional. Jadi semua volunteer yang berada di asosiasi memasak untuk makanan yang berasal dari negara mereka masing-masing. Yang selanjutnya itu kita presentasikan dan kita mengundang masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam culture exchange. Jadi masyarakat juga tidak hanya menikmati saja, tetapi mereka menyediakan berbagai macam makanan, khususnya makanan Perancis, untuk ditukar dengan apa yang kita miliki, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu namanya BDTech. Jadi BDTech ini itu lokal partner dari Asosiasi Citrus. Nah, kegiatannya itu dilakukan setiap 2 minggu 1 kali. Jadi tiap 2 minggu itu ada kegiatan ini. Kegiatannya itu sama dengan elderly people atau lansia, gitu ya, lansia. Nah, kita itu volunteer. Nah, tugasnya itu memfasilitasi mereka untuk membuat presentasi, untuk membuat permainan, untuk membuat semacam kegiatan agar mereka itu mengingat tentang apa yang kita presentasikan. Jadi gampangnya itu temanya memorize. Nah, jadi karena mereka sudah sepuh, kita itu ditugaskan untuk membuat kegiatan yang bisa membantu mereka untuk mengingat sesuatu gitu. Jadi misalnya kita presentasi tentang Indonesia, terus saya sebutkan hal-hal, nah mereka nanti itu setelah saya presentasi, mereka akan menjawab apa pertanyaan yang saya ajukan, seperti itu. Terus kemudian ada juga kegiatan selanjutnya yaitu workshop. Jadi di sini saya tampilkan ada 2 workshop. Yang pertama itu bike workshop atau kasarnya kayak pelatihan gitu. Jadi volunteer dari Asosiasi Citrus, tempat di mana saya melakukan magang ini itu memfasilitasi para volunteer untuk belajar sesuatu yang sebelumnya mereka tidak kuasai. Nah, contohnya itu bike workshop. Jadi kita itu merepair atau memperbaiki sepeda-sepeda yang emang sudah rusak gitu. Dan juga di sini ada technical leader. Jadi selain kita belajar, kita juga bisa banyak tahu. Misalnya kalau kita tidak tahu, kita bisa tanya secara langsung pada technical leader-nya gitu. Kemudian ada yang kedua yaitu ada balm workshop. Di sini itu kita membuat, kalau di Indonesia mungkin gampangnya itu balsem ya. Nah, balsem. Jadi orang Perancis itu suka menggunakan balsem, tapi yang aromanya itu aroma lavender atau bunga-bunga yang lain. Nah, di sini asosiasi kita, Asosiasi Citrus, memfasilitasi masyarakat yang datang ke pasar. Jadi kegiatan ini tuh dilakukan di depan pasar atau di depan pusat kotanya di Lagepi, di tempat di mana saya berada. Kemudian kita menyediakan menyediakan sesuatu untuk membuat balm. Jadi kemudian mereka dapat membuat balm sendiri atau balsam sendiri yang kemudian mereka bisa bawa pulang, seperti itu. Jadi kegiatan ini juga secara tidak langsung adanya link antara Asosiasi Citrus dengan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar akan tahu bahwa Asosiasi Citrus itu ada volunteer internasional, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada gardening. Jadi gardening ini itu bisa disebut dengan chantier karena biasanya kalau kita tidak ada kegiatan dengan lokal partner itu kita melakukan gardening. Jadi kayak persiapan untuk
karena kita butuh akomodasi, butuh makan juga ya di sana. Jadi untuk menghemat biaya hidup, kasarannya itu kita menanam sendiri seperti sayur, kemudian bunga, kemudian ada buah juga yang nantinya itu ketika panen itu kita bisa gunakan sendiri. Atau misalnya nih kita ada bunga, jadi di sini di gambar ini kita paparkan untuk bunga ya. Jadi nanti ketika tanamannya udah tumbuh itu kita berikan kepada lameri atau bisa disebut kayak kepala desanya di Lagepi untuk ditanam di pusat kota atau teras-teras kota. Jadi ketika ada turis yang datang itu Lagepi itu terlihat cantik karena ada bunga-bunga gitu. Jadi tidak hanya untuk volunteer sendiri, tetapi juga kita untuk masyarakat sekitar. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu kelas bahasa. Nah, setiap weekend biasanya itu kita ada kelas bahasa, tapi bahasanya itu bahasa dari volunteer. Nah, misalnya saya kan bahasa Indonesia nih, jadi saya tuh mengajari mereka bahasa Indonesia, dasar-dasarnya bahasa Indonesia, terus sebagainya. Terus itu gantian nanti. Jadi kayak misalnya hari Sabtu minggu ini bahasa Indonesia, terus kemudian besoknya hari Minggu itu bahasa Turki, terus kemudian minggu berikutnya itu bahasa lain dari volunteer lain gitu. Terus selanjutnya ada palet atau kayu. Jadi ini tuh pembuatan kursi, meja seperti itu. Nah, jadi palet ini itu kita buat kursi dan meja itu dari tempat kayu-kayunya tuh kayu-kayu bekas semen yang biasanya dibeli kalau beli semen itu ada kayu-kayu bawahnya itu kan. Nah, itu tuh dimanfaatin jadi meja, kursi. Nah, nantinya itu ditempatkan di kota, di pusat kota. Jadi ketika summer tiba nanti, masyarakat yang datang atau turis yang datang itu bisa setidaknya kalau mereka capek itu bisa duduk-duduk dan seperti itu. Kemudian ada aperolinguistik. Nah, aperolinguistik itu kegiatan kalau orang Perancis itu sukanya mereka ngobrol-ngobrol gitu. Jadi tiap mereka ada waktu luang itu mereka ketemu sama teman-teman, terus ngobrol-ngobrol, terus minum, terus ya makan jamuan-jamuan gitu. Tapi di sini asosiasinya kita itu menggabungkan kegiatan kebiasaan orang Perancis dengan edukasi juga. Jadi aperolinguistik itu nanti kita saling bertukar informasi terkait bahasa yang kita miliki seperti itu. Terus selanjutnya yaitu ada cuisine atau memasak. Nah, jadi di asosiasinya kita itu ada namanya itu accueil de formation atau biasa disebut dengan penerimaan untuk orang-orang yang melakukan training. Nah, jadi volunteer di Citrus itu memfasilitasi peserta sehingga kita itu menyediakan makanan dari makan siang dan juga makan malam gitu. Jadi itulah beberapa kegiatan yang saya selesaikan di Perancis. Tetapi dari 10 bulan itu sebenarnya masih banyak sekali yang saya dapatkan, tidak hanya kegiatannya juga ya, tetapi saya belajar secara langsung bahasa Perancis dengan orang-orang sekitar, meskipun sebenarnya karena ini volunteer internasional, bahasa yang digunakan tiap hari itu bahasa Inggris, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap belajar bahasa Perancis karena kita berada di Perancis gitu. Jangan khawatir juga karena kemarin memang biaya dari kegiatan ini tuh biaya mandiri ya. Tapi
dari Solidaritas Junes atau organisasi yang saya naungi itu memberikan pocket money, jadi kayak uang saku lah kasarannya, dan itu cukup buat jalan-jalan paling enggak gitu. Jadi nggak terlalu berat karena uang saku yang kita peroleh itu menutup semua modal awal kita untuk ke sana gitu. Jadi mungkin pertama memang pertama berat ya karena di awal ada tiket pesawat, ada visa, ada paspor. Nah, yang penting adalah kalian harus membuat paspor terlebih dahulu. Karena kalau kalian udah punya paspor itu nanti kalian bakal kepingin, oh ya, kemana ya harus saya ngisi paspornya gitu. Jangan lupa anak-anak pendidikan bahasa Prancis juga adik-adik SMA. Kalau kalian udah punya keinginan untuk pergi ke luar negeri, persiapin dulu tuh paspornya gitu. Apalagi ya, mungkin itu sih. Terus pengalaman yang saya dapatkan itu banyak sekali dari mulai saya adaptasi dengan culture-nya di Perancis, kemudian karakteristik orang di Perancis, kemudian cuacanya, kemudian makanannya yang di Indonesia makanannya enak banget, terus banyak bumbunya, tiba-tiba datang di Perancis makan keju, makan pasta, ya seperti itu sih. Tapi itu keseruan sendiri yang bisa kita ceritakan nantinya kalau kalian datang ke Perancis, kayak gitu sih. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan sebelumnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, penyampaian luar biasa dari Kak Ovi tentang pengalamannya yang sudah datang ke Perancis. Atas ilmunya, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan ke sesi berikutnya, itu sesi tanya-jawab. Silakan yang ingin bertanya, dapat bertanya melalui fitur chat ya. Saya beri waktu sekitar kurang lebih 5 menit untuk mengajukan pertanyaan di chat. Dan kemudian bisa dijawab langsung oleh Kak Ovi. Silakan. Silakan, boleh yang ingin mengajukan pertanyaan dari siswa, ibu guru, bapak guru, dari mahasiswa. Oh ya, terus kemarin kan itu sih ada COVID kan. Nah, kegiatannya itu sempat macet juga. Jadi karena kita tidak bisa berhubungan langsung dengan orang-orang yang tadi ada kegiatan sama orang tua kayak gitu. Jadi kebanyakan kita ganti dengan itu juga sih, webinar kayak gini. Jadi kayak ada youth program kayak gitu. Jadi masih kegiatannya ketika pandemi tiba atau lockdown di Perancis itu kita ada kegiatan juga. Terus gimana sih Kak itu Kak kemarin waktu lockdown? Nah, waktu lockdown itu bener-bener yang karena emang pandemi ini pertama kali ya. Terus waktu itu Perancis itu masih sangat banyak sekali, tinggi banget kasusnya dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya ya. Tapi Italia masih tinggi juga. Itu benar-benar yang lockdown, kita yang nggak boleh keluar sama sekali. Kalau kita keluar itu, kita harus bawa surat izin. Jadi kayak di tiap-tiap daerah, tiap-tiap desa itu ada penjaganya, kayak polisi gitu. Kalau misalnya kita keluar tanpa ada surat izin, kita nggak boleh keluar.
Jadi itu juga cerita tersendiri karena kayak selama kegiatan ini terus ada pandemi kayak gini, kayak gitu. Tapi itu pengalaman yang sangat berharga sekali karena saya tidak menyangka juga bisa datang ke Perancis kan, kayak gitu. Jadi ini kesempatan bagus banget buat kalian yang ingin ke Eropa dengan budget yang murah dan kalian bisa jalan-jalan. Nah, kayak gitu. Jadi jangan takut, apalagi kalian kalau masuk pendidikan bahasa Prancis udah dibekali lebih dulu bahasanya kalian. Jadi setidaknya kalau nanti datang ke Prancis itu kalian lebih mudah beradaptasi, kayak gitu. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan aja, Kak. Baik, sebelumnya untuk Kak Ovi berkenan menjawab satu persatu atau langsung saja? Di sini sudah terdapat sekian pertanyaan. Oke. Baik, saya bacakan saja yang pertama dari Helda Oktaviani. Bonjour Kak, saya ingin bertanya terkait kendala tersulit yang Kakak alami saat beradaptasi di Perancis itu apa saja? Makanan, budaya, atau cuaca? Merci d'avance. Kendala yang paling sulit saya alami itu, jadi pertama kali yang benar-benar karena saya itu saya nggak terlalu orangnya pede, cuman nggak terlalu pede gitu. Nah waktu datang itu saya shocknya adalah saya pikir orang-orang berbicara bahasa Prancis. Kalaupun misal berbicara bahasa Prancis itu saya masih bisa gitu kan, masih paham. Nah tapi karena volunteernya itu dari volunteer asing, mengharuskan saya untuk berbicara bahasa Inggris, sedangkan bahasa Inggris saya waktu itu masih yang abal-abal, yang yang nggak terlalu bagus lah. Terus akhirnya saya malu dan lain sebagainya, tetapi karena teman-teman baik dan juga mereka sangat mengerti keadaan, jadi lebih baik sih. Terus kemudian itu ya mungkin makanan juga karena yang di Indonesia itu banyak bumbu, terus ada pedas, enak gitu kan, bakso, mie ayam dan lain-lain. Di Perancis cuman pastanya juga cuman pasta sama saus tomat kayak gitu sih, yang salad kayak gitu yang emang rasanya mungkin buat lidah orang Indonesia itu nggak enak kasarnya gitu. Cuman karena tiap hari tutup Kak. Pintunya Bunda, Kak. Karena tiap hari udah terbiasa, jadi mungkin udah gimana ya, udah dapat beradaptasi lah. Kemudian untuk cuaca, ya tentu iya, karena di Indonesia sangat panas sekali. Terus kemudian di sana waktu saya datang itu pada bulan November, jadi masih musim gugur, itu dinginnya minta ampun, sampai benar-benar 0 derajat, dan itu dingin banget. Dan kalau emang orang yang nggak suka dingin, itu bakal kayak rasanya ya, bener-bener kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Cuman karena saya suka dingin, jadi masih bisa saya kendalikan sih, seperti itu. Banyak banget sebenarnya kendala tersulit, cuman karena saya bisa beradaptasi, jadi dari hari ke hari saya bisa beradaptasi dengan baik, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ovi atas jawabannya. Semoga bisa terjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Maya, dari SMA Negeri 1 Demak. Bagaimana Kak Ovi menyesuaikan gaya hidup di Perancis? Maksudnya gaya hidup yang gimana ya? Jadi mungkin jadi gini, orang-orang di Perancis itu, orang Perancis ya lebih suka kayak sedikit-sedikit tuh apero, kayak ketemu orang, terus cipika-cipiki seperti itu kan. Jadi karena mereka tahu kalau saya Muslim, kemudian mereka tanya terlebih dahulu apakah saya bisa misalnya bertemu langsung, kayak berpelukan kayak gitu atau enggak, kayak gitu. Terus saya jawab sepertinya saya nggak bisa karena saya Muslim, dan mereka itu menghargai sekali dengan hal itu gitu. Terus untuk
ya seperti itu sih gaya hidup di Perancis, ya mungkin kayak makanan-makanannya kayak gitu ya udah bisa beradaptasi sih. Baik, terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya. Kemudian saya lanjutkan pertanyaannya dari Ika Puji dari SMA 2 Ungaran. Dalam program tersebut, adakah minimal jumlah peserta dari pihak universitas yang akan diberangkatkan untuk program volunteer? Setahu saya, dari pihak universitas itu tidak ada batasan untuk mengirim jumlah volunteer. Karena dari universitas sendiri kerjasamanya kan banyak sekali ya, bisa ke Malaysia, bisa kemana-mana. Untuk pendidikan bahasa Perancis sendiri, sampai ke Perancis itu, jadi tergantung dari slot yang ada di Perancis. Misalnya dari slot Perancis itu masih ada kuota untuk 4 orang. Ya dari 4 orang itu bisa datang semua ke Perancis kayak gitu. Jadi tergantung kalau untuk setahu saya untuk yang di Perancis itu tergantung dari slot, berapa banyak slot yang masih tersisa untuk volunteer yang bisa datang ke sana seperti itu. Jadi tidak ada batasan untuk berapa yang bisa berangkat. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Java, SMA MBS. Kak, jika ingin ikut magang di Perancis, caranya itu bagaimana? Lalu jika kuliah di Perancis, bagaimana adaptasi di sana? Nah, tadi sudah dijelaskan ya adaptasinya. Jika magang di Perancis, caranya bagaimana? Nah, jadi dari UNES, Universitas Negeri Semarang sendiri itu ada kerjasama antara organisasi yang dapat memberangkatkan volunteer ke sana. Jadi nanti kalian kalau misalnya kalian udah mepet-mepet untuk semester untuk magang dan lain sebagainya, jangan lupa cari sebanyak-banyaknya informasi terkait kalian bisa kesananya kapan, bagaimana caranya, seperti itu. Jadi intinya jangan banyak-banyak cari informasi terkait adanya slot untuk volunteer atau magang ke sana, tidak seperti itu. Kemudian lalu juga kuliah di Perancis, bagaimana adaptasi di sana. Menurut saya untuk adaptasi sendiri itu tergantung dari masing-masing individu ya, karena tidak semua culture shock yang saya alami itu sama dengan yang teman saya alami, misalnya seperti itu. Jadi tergantung dari perorangan masing-masing. Baik, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Rahmat Mulia. Next question. Leaderboard sementara masih dipegang oleh SMA 2 Demak. Quel est le gâteau traditionnel français dans la fête de Chaudeleur? Mohon untuk dikerjakan sendiri-sendiri karena kamera tetap dipantau oleh panitia. Thumbs up. Next question. Nomor terakhir. Qu'est-ce que les Français célèbrent le 1er janvier? Sepuluh detik lagi untuk soal terakhir. 3, 2, 1, thumbs up. Leaderboard dipimpin oleh SMA 2 Demak. Enggak.
Waktu telah habis, tanda kuis telah berakhir. Terima kasih untuk para peserta kuis. Saya akan membacakan lagi urutan pemenang lomba kuis. Mohon ditunggu sebentar. Panitia akan meng-share hasil pemenang kuis. Mohon bersabar karena jaringannya ada sedikit kendala. Untuk hasil lomba kuis, lima besar dari hasil lomba kuis. Yang pertama ada SMA 2 Demak atas nama panjang Urif, kemudian SMA 2 Ungaran, Ika Puji. Yang ketiga ada Poppy Parnel dari SMA 2 Demak. Yang keempat ada Elmas Nafa, SMA Institut Indonesia. Kemudian yang kelima ada Tabiza Geida, SMA Negeri 2 Meranggen. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada segenap peserta dan segenap pembicara yang telah meluangkan waktu untuk dapat berpartisipasi dalam acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studinya di pendidikan bahasa Prancis UNES. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, mari kita tutup acara ini dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Merci beaucoup. D'accord, merci pour votre participation et au revoir. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.